Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudintia Aisyah Hermandi, NIM 21221111011131, Program Studi Profesi Apoteker 16, Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis kefarmasian, yaitu kiat merintis usaha bidang kosmetika. Beberapa poin di sini dikutip dari webinar Dr. Andes Apoteker Suhaidiar Sulaiman. Kosmetika sendiri yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Definisi ini mengacu pada Permenkes tahun 2010. Tujuan kosmetik pada zaman dahulu, pada mulanya, zaman dahulu kosmetika mempunyai tujuan untuk melindungi tubuh dari alam seperti panas, dingin, dan iritasi, dan mempunyai tujuan religius untuk mengusir makhluk halus dari bau kayu tertentu. Dalam perkembangannya, pada era modern, kini mempunyai tujuan utama untuk membersihkan tubuh, untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi, dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan dini, dan secara umum membantu seseorang untuk lebih menghargai hidup. Selanjutnya yaitu kondisi kosmetik di Indonesia pada era 80 dan 90-an. Kosmetik baru banyak karena ada selebgram dan ada beberapa brand baru di Indonesia. Tahun 95 yang terkenal adalah produk dari Viva dan Martha Tilaar. Pada waktu itu, kosmetik sebenarnya bukan untuk perawatan, untuk memberikan penampilan, untuk mengubah penampilan, atau supaya terlihat cantik, akan tetapi lebih ke personal care atau body care untuk merawat kesehatan tubuh. Seperti produk sampo, sabun mandi, pasta gigi, astringen untuk membersihkan muka. Pada saat itu, facial wash juga masih belum ada. Jadi, sabun yang digunakan untuk badan digunakan sekaligus untuk tubuh. Selain toner, astringen, ada juga cleansing milk yang terkenal dari produk Viva. Kemudian untuk produk day cream, night cream, anti-aging, anti-acne sangat jarang sekali pada saat itu. Waktu itu spesifiknya perawatan untuk bayi. Kemudian diciptakanlah perawatan untuk teenager dan waktu itu diproduksi merek yang bermerek She, dan umumnya produknya itu toiletries atau pewangi dan talkum, dan itu muncul pada tahun 90-an. Kemudian mulai tahun 90-an dimulailah direct selling atau pada saat itu kosmetik mulai berkembang. Lalu kemudian industri kosmetik mengembangkan produk lipstik, blush on, dan semua perawatan untuk wanita. Kemudian brand yang besar pada tahun 90-an seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu ada Viva dan Martha Tilaar. Lalu apa tantangannya? Karena waktu itu brand-brand lain juga belum terlalu dikenal. Dan bagaimana tantangannya untuk menghadapi brand-brand yang terkenal? Tantangannya waktu itu, terutama untuk brand multinasional, tentu saja bertumbuhnya atau berkembangnya brand-brand lokal yang harganya masih murah. Perusahaan multinasional harganya mahal karena mereka harus membiayai manajemennya yang kebanyakan orang asing, kemudian berpengaruh pada gajinya, yaitu tentu saja gaji yang diberikan haruslah tinggi. Kemudian tantangannya bagaimana perusahaan tetap kompetitif, tentu saja dengan membuat produk dengan harga yang murah. Dapat disiasati dengan pembelian bahan baku, dilakukan secara corporate dan diatur di kantor pusat, sehingga jumlah yang diorder pada saat itu jumlahnya besar. Nah, jika jumlahnya besar, maka akan bisa deal dengan harga murah. Oleh karena itu, di tiap negara, mereka punya agen supply untuk bahan baku. Biasanya hanya menyuplai ke perusahaan yang ditunjuk saja dan hanya mendapatkan fee dan tidak ada margin yang besar, sehingga bisa menekan harga cost per materialnya menjadi rendah. Supaya biaya marketingnya juga cukup banyak, dan sampai sekarang brand-brand yang besar semacam itu laku dikarenakan
mengiklankan produknya di TV, dan hal ini sangat linear sekali dengan hasil penjualan brand tersebut. Kalau ada iklan yang ada di TV, pasti penjualan produk tersebut sangat tinggi, karena media promosi sangat mempengaruhi pada penjualan produk. Zaman dahulu kan masih belum ada internet, jadi untuk mempromosikan suatu produk tersebut dilakukan lewat TV. Kemudian brand-brand lokal ini harus mempunyai ciri khas tertentu, seperti contohnya pada produk Wardah memiliki ciri khas yaitu halal produk seperti itu. Kemudian bagaimana potensi bisnis kosmetik? Nah, di tengah ketidakpastian dalam industri retail, bisnis kosmetik dan kecantikan justru semakin meroket dan berkembang pesat. Menurut The NPD Group, perusahaan yang berfokus pada market research, bisnis kosmetik berhasil menyumbang sebanyak 45% dari total keuntungan industri retail pada tahun sebelumnya. Banyak riset memprediksikan bahwa bisnis kosmetik akan menjadi yang terdepan dalam industri retail untuk beberapa tahun ke depan. Artinya, ini merupakan kesempatan emas bagi kita yang ingin memulai bisnis ini. Akan tetapi, tanpa strategi yang bagus, membangun bisnis kosmetik ini juga bisa menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Apalagi saat ini semakin banyak kemunculan brand kosmetik yang menawarkan konsep dan strategi pemasaran yang unik dan kreatif. Nah, selanjutnya, kiat merintis untuk bisnis kosmetika. Yang pertama, yaitu diutamakan mempunyai bakat untuk menjual. Bisa dimulai dari produk-produk kecil. Selanjutnya, yaitu mengikuti tren yang sedang berkembang. Kita dapat membangun bisnis kosmetik yang sukses tanpa mengikuti perkembangan tren. Jadi kita tidak bisa mengembangkan bisnis kita dengan sukses apabila kita tidak mengikuti tren. Jika ingin selangkah lebih maju dari kompetitor, maka usahakan untuk lebih up-to-date daripada mereka. Kita bisa berlangganan di berbagai situs web kecantikan yang terkenal untuk mengetahui produk-produk yang terbaru. Kemudian menyiapkan waktu tertentu untuk membaca berbagai rubrik fashion, menonton video tentang make up di YouTube, dan mengikuti berita baru seputar kosmetik di media sosial. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan ide mengenai produk make up seperti produk apa yang akan digemari oleh konsumen. Kemudian selain itu kita juga harus paham bahan-bahan apa yang sedang tren dalam dunia kosmetik pada saat itu. Misalnya saat ini bahan-bahan yang tren seperti bakuchiol, centella asiatica, mugwort, niacinamide, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami kebutuhan konsumen. Kita juga bisa membuat survei untuk mencari tahu produk kosmetik seperti apa yang konsumen butuhkan saat ini. Apa yang belum mereka dapatkan dari brand kosmetik yang sudah ada saat ini. Dan mengapa mereka memilih untuk menggunakan produk dari brand tertentu. Hal ini dapat membantu kita untuk berinovasi pada produk kosmetik yang kita miliki. Kemudian memulai dari hal kecil. Kita bisa memulai bisnis ini dari hal kecil karena saat ini tidak harus mahal karena sekarang alat-alat untuk peeling misalnya sudah banyak dijual di berbagai marketplace dan harganya sudah sedikit murah dari sebelumnya. Jadi kita bisa merintis dari hal-hal yang kecil seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu berikan sentuhan yang berbeda pada produk. Saat ini jumlah brand kecantikan yang ada di pasaran nyaris tidak terhitung lagi. Semuanya berlomba-lomba menghadirkan sesuatu yang berbeda dari merek lain. Dan demi membuat brand mereka ini terlihat unik. Yang harus kita lakukan adalah melakukan riset tentang apa yang sudah brand kosmetik lain ini upayakan supaya kita juga bisa menciptakan ide-ide lain yang lebih unik. Kita tidak masalah apabila kita akan menerapkan konsep yang mirip dengan konsep yang sudah digunakan oleh brand tertentu, tetapi kita harus mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru pada produk kita seperti itu. Jadi tidak sama 100% seperti itu. Kita boleh mengadopsi tapi tidak sama 100%. Sebagai contoh dari brand kosmetik yang diciptakan oleh penyanyi terkenal Rihanna atau brandnya bernama Fenty Beauty, di saat merek lain menghadirkan lebih banyak warna terang untuk foundation,
Fenty Beauty membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan warna foundation yang lebih beragam dan cocok untuk diaplikasikan ke setiap warna kulit, terutama kulit yang berwarna gelap. Rihanna mengetahui apa yang belum ditawarkan oleh brand lain dan apa yang paling dibutuhkan oleh kebanyakan konsumen saat ini. Banyak perempuan berkulit gelap yang mengeluh bahwa mereka kesulitan untuk menemukan produk yang cocok untuk kulit mereka. Karena kebanyakan produk kosmetik hanya tersedia dalam tone warna yang terang. Inilah yang membedakan Fenty Beauty dari brand kosmetik lain, meskipun saat ini mereka berusaha menawarkan konsep yang sama seperti brand-brand yang sudah ada sebelumnya. Atau mungkin kita juga bisa berinovasi dengan memberikan penawaran untuk permasalahan kulit yang lain seperti kosmetik untuk konsumen yang memiliki permasalahan jerawat, tekstur kulit, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, manfaatkan media online dan offline. Saat ini banyak media promosi yang bisa digunakan dari yang gratis hingga berbayar, dari media online sampai offline. Semua media tersebut bisa digunakan dan sangat potensial. Dan satu yang perlu diingat bahwa setiap media promosi tersebut mempunyai aturan yang berbeda-beda dan target pasar yang berbeda pula. Oleh karena itu sebelumnya kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, kita bisa membuat video tutorial bagi bisnis kosmetik. Selain tampilan produk dan definisi manfaat dari setiap promosinya, terkadang customer juga ingin tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Membuat video tutorial penggunaan kosmetik adalah solusinya. Dengan membuat video tutorial, maka secara tidak langsung sudah mengedukasi calon pembeli tentang manfaat dan cara penggunaan produk tersebut tanpa harus mengorbankan banyak tester untuk dicoba. Hal ini bisa meningkatkan jangkauan promosi kita untuk menjadi lebih luas. Kemudian yang ke-8 yaitu memiliki ciri khas atau image yang melekat pada brand kita. Kesan apa yang kita harapkan ketika seseorang mendengar nama brand yang kita miliki. Kita harus memikirkan citra seperti apa yang ingin kita bangun dengan matang. Apakah ingin brand kita terkenal sebagai brand yang ramah lingkungan, atau kita ingin orang lain mengenal brand kita sebagai brand yang mempromosikan women's empowerment, atau brand yang terkenal dengan komposisinya yang berasal dari nature ingredients, seperti itu, dan lain sebagainya. Ciri khas ini bisa menggunakan logo yang eye-catching atau memiliki tone warna tertentu yang identik dengan identitas bisnis kosmetik yang kita miliki. Selanjutnya, gunakan packaging yang menarik, karena packaging yang menarik akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penjualan produk. Karena sebagian konsumen juga tertarik untuk membeli produk karena tertarik dengan packaging produknya. Kemudian yang 10, memiliki mitra kerja yang sesuai dengan visi. Dunia kecantikan memang menjadi industri yang tidak akan pernah mati, karena kebutuhan akan perawatan kulit yang selalu berkesinambungan. Kualitas kosmetik adalah salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Disinilah kita harus menemukan beberapa laboratorium yang dapat menjadi rekan dalam menciptakan produk skincare kita. Mencari lab yang tepat merupakan sebuah langkah penting. Kemudian memilih mitra kerja yang sesuai dengan visi dan misi, dan kita perlu memastikan formula skincare atau kosmetik seperti apa yang akan kita ciptakan untuk memiliki ciri khas tersendiri dan tidak ada efek samping di kemudian hari. Kemudian kita harus mempermudah konsumen untuk menemukan brand kita. Di era digital seperti ini, orang-orang menggunakan banyak channel untuk berbelanja. Generasi milenial yang mungkin merupakan mayoritas dari konsumen kita tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Jadi kita harus memastikan bahwa konsumen ini mudah untuk menemukan brand kita secara online. Selain menjual produk kosmetik kita di situs e-commerce dan media sosial, kita juga bisa menjualnya di berbagai marketplace. Menambah sales channel dapat membantu meningkatkan brand awareness dan penjualan. Untuk mempermudah mengelola pesanan, melihat data penjualan, dan mengatur persediaan produk di setiap marketplace, kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan sistem yang otomatis. Kemudian selanjutnya yaitu gunakan produk sendiri. Kita sebagai owner yang yakin bahwa produk kita telah terbukti baik dan berkualitas, maka kita tidak boleh ragu untuk memakainya. Dengan memakai produk kosmetik yang ingin kita tawarkan, maka calon pembeli akan mengetahui
contoh langsung atau dampak positif dari penggunaan produk tersebut, sehingga konsumen tidak akan ragu atau segera melakukan pembelian kepada produk kita. Secara tidak langsung kita juga membangun trust konsumen terhadap produk kita. Kemudian sesekali kita harus memberikan harga khusus. Diskon adalah hal yang sangat menarik bagi kebanyakan wanita dan kita harus bisa memanfaatkan kecenderungan tersebut. Perlakukan harga khusus pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat perayaan Valentine, pada perayaan Hari Kartini, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memberlakukan harga khusus untuk pelanggan tetap yang memiliki member card. Dan harga murah ini justru akan lebih menarik banyak pelanggan, sehingga kita akan bisa memperoleh banyak keuntungan. Kemudian menjual dan memberi edukasi. Kita juga harus menguasai produk yang dijual. Terangkan kepada konsumen bagaimana cara menggunakannya. Dengan demikian, mereka akan terhindar dari kesalahan penggunaan produk kosmetik yang akhirnya akan berujung pada alergi atau kejadian lain yang tidak diinginkan. Pastikan ada label atau mungkin bisa membuat kertas kecil berisi petunjuk penggunaan dalam setiap produk sehingga memudahkan konsumen dalam penggunaan. Atau bisa juga memanfaatkan sosial media dengan memberi info detail produk yang kita miliki pada akun ofisial bisnis kosmetik yang kita kembangkan. Kemudian jalin komunikasi yang baik dengan konsumen, lakukan pendekatan secara personal kepada konsumen. Selain berbicara kosmetik, kita juga bisa memancing pembicaraan yang umum untuk membuat konsumen merasa lebih dekat dengan kita dan kita juga akan memperoleh manfaatnya. Berdasarkan survei yang ada, 14% wanita di Indonesia ini berbelanja online karena mereka mengenal penjualnya. Selain itu, kita juga harus sabar dalam menghadapi konsumen dan komplain dari konsumen. Kemudian memilih pabrik kosmetik yang sudah memenuhi standar. Jangan sampai kita kecolongan karena hal tersebut akan merusak citra dari produk kita. Kita harus memilih produk kosmetik yang sudah memenuhi standar akan tidak repot pada kemudian hari. Kemudian ketahui standar dari BPOM. BPOM ini merupakan lembaga yang berwenang mengatur regulasi produk obat, makanan, dan kosmetika yang ada di Indonesia. Sebelum memproduksi barang pada segmen tersebut, kita harus mendaftarkannya di BPOM. Hukum bisa sewaktu-waktu menjerat perusahaan kita jika kita tidak paham tentang peraturan atau regulasi terkait pengedaran produk kosmetik. Oleh karena itu, kita harus terus memantau perkembangan regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM melalui website resminya. Kemudian selanjutnya yaitu sabar dalam mengurus izin-izin yang ada di BPOM karena tahapannya cukup kompleks. Kemudian kita juga harus memahami prinsip CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang benar, dan kita juga diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang kosmetik. Kemudian kita juga harus mampu melakukan RTL atau rencana tindak lanjut dari komplain konsumen. Jadi ketika kita menerima komplain, kita harus melakukan tindak lanjut dari komplain konsumen tersebut agar konsumen kita memperoleh kepuasan dalam menggunakan produk kita. Kemudian kita juga harus menjamin keamanan produk kita demi kredibilitas dan keselamatan semua pihak, maka keamanan pembeli juga menjadi hal yang utama. Sebagai beauty planner dan produsen yang trustworthy, kita akan menghindari penyediaan produk yang tanpa izin dan tidak sesuai dengan standar. Pastikan produk yang disediakan aman tanpa efek berbahaya bagi pelanggan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita harus mendapatkan izin dari BPOM untuk mengedarkan produk tersebut. Jadi kita juga harus menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang dilarang oleh BPOM untuk ditambahkan di dalam kosmetik kita. Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan brand ambassador. Kita juga bisa menggandeng brand ambassador yang cocok dan tepat. Di sini akan banyak mendatangkan pengaruh yang besar bagi bisnis yang kita kembangkan. Jadi kita memilih brand ambassador dengan citra yang positif, yang sesuai dengan visi misi dari brand kita, yang mendukung image bisnis yang sedang kita kembangkan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan model, public figure, beauty influencer, atau makeup artist yang relevan serta memiliki reputasi yang sesuai dengan
image yang kita cari. Jadi brand ambassador ini sebagai representatif dari produk kita dan dapat meningkatkan promosi dan pemasaran secara signifikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.